Jualan sate gagak di alam arwah. Apa yang dilakukan Cahyo yang tinggal di Padepokan Sidemkayon, Rembang, Jawa Tengah ini memang terbilang sangat nekat. Demi mendapatkan uang banyak, dia menjual sate gagak di kuburan, dan yang membeli arwah penasaran. Sudah menjadi rahasia umum, sebenarnya banyak jenis benda atau binatang yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk ritual mistik. Itu lantaran banyak yang meyakini jika benda atau binatang jenis tertentu memiliki kekuatan magic, dan salah satunya adalah burung gagak. Burung ini dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan dunia kematian. Oleh karena itu, Cahyo, ayah satu anak yang beralamat di Jalan Setiabudi, Rembang, Jawa Tengah, sengaja menggunakan burung gagak untuk berhubungan dengan dunia arwah. Prosesi berhubungan dengan dunia gaib ini dilakukan pertama kali tatkala ia bertemu dengan Suyadi, warga Kertosono, Jawa Timur. Saat itu Suyadi dalam keadaan putus asa. Pasalnya, ia dililit banyak utang. Akibat utang yang menggunung, keluarganya pun berantakan. Akibatnya sudah dapat diduga. Pada suatu hari, ia mengambil jalan pintas. Cahyo ingin bunuh diri. Beruntung, tindakannya diketahui oleh sanak saudaranya. Mungkin karena Tuhan masih menggariskan lain, dengan pertolongan yang datang tepat waktu, membuat hidup Cahyo terselamatkan. Karena merasa iba atas penderitaan Suyadi, Cahyo pun menawarkan sebuah jalan pintas. Jika usaha ini berhasil, maka utang-utangmu pasti akan lunas, jelas Cahyo. Sebenarnya jalan pintas itu tidaklah berat. Yang dibutuhkan hanyalah tekad dan keberanian. Apa itu? Kata Suyadi kepada Cahyo. Berjualan sate burung gagak, jawabnya cepat. Setelah dijelaskan, akhirnya Suyadi dapat memahami. Bahkan ia mendesak agar segera melaksanakannya. Mendapat sambutan, sudah barang tentu hati Cahyo pun merasa berbunga-bunga. Memang sudah berbilang bulan bahkan tahun ia mengharapkan ada orang yang berani menemaninya. Selain itu, ia juga ingin mencoba keampuhan dari ilmu yang diwajangkan oleh Ki Ageng Giring, dan sekaligus menolong seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Benar, pada suatu malam yang ditentukan, dengan membawa berbagai sarana yang diperlukan, seperti burung gagak hidup, kemenyan, minyak ar-Rahman, lampu tempel, dan tusuk sate. Akhirnya mereka berangkat ke kuburan yang ada di lereng Gunung Bugel.
sebelah selatan kota Lasem, Jawa Tengah. Tepat tengah malam, keduanya beranjak menuju tengah-tengah perkuburan, dan tempat yang dipilih adalah sebuah kuburan tua yang di dekatnya terdapat keranda. Di bawah keremangan nyala lampu teplok, Cahyo membaca doa-doa khusus dalam keheningan malam. Di sela-sela desauan angin dan suara jangkrik serta burung hantu, tiba-tiba burung gagak yang dibawanya memperdengarkan suara berkauk-kauk. Bersamaan dengan itu, tepat saat gagak membuka mulutnya, dengan sigap Cahyo mengeluarkan sebilah pisau dan langsung memenggal leher burung itu. Langkah pertama telah berhasil dengan baik, sebab syarat untuk menyembelihnya memang harus bersamaan dengan saat burung itu membuka mulutnya. Usai itu, segala isi perut burung itu langsung dikeluarkan, sementara dagingnya diurapi dengan minyak Ar-Rahman. Seiring dengan itu, bau kemenyan yang semerbak dan mendirikan bulu roma menyebar ke segenap penjuru kuburan. Bersamaan dengan itu, angin pun bertiup semakin kencang. Bahkan suara keranda terdengar bergeberatakan, seperti ada kekuatan halus yang menggerakkannya. Keduanya mengacuhkan segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Mereka bahkan tampak sibuk memotong-motong daging dan langsung membuat beberapa tusuk sate. Sibuk luar biasa, seolah berburu dengan waktu. Maklum, bersamaan dengan padamnya lampu teplok, sate burung gagak harus sudah siap untuk dijual. Benar, seiring dengan matinya lampu teplok, keduanya telah pindah ke alam gaib. Dengan suara lantang, Cahyo meneriakkan barang dagangannya. Teh, sate, sate gagak, sate gagak. Suara Cahyo terdengar memecah keheningan malam. Sementara Suyadi tampak pucat berkeringat, padahal angin masih bertiup dengan kencangnya. Agaknya hanya niat yang kuat untuk segera mengakhiri penderitaan akibat lilitan hutanglah yang membuat mengapa Suyadi tetap mampu bertahan, dan Cahyo tetap saja berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya. Suaranya pun mulai parau. Keheningan malam itu seolah mampu membunuh tiap suara yang timbul. Kini bau amis daging burung gagak yang diurai dengan harumnya minyak Ar-Rahman mulai menyebar ke segala penjuru kuburan. Segera bau khas sate burung gagak berubah menjadi bau busuk dan anyir darah yang menyengat hidung. Suyadi tertegun, matanya terbelalak melihat suatu peristiwa yang baru pertama kalinya disaksikan. Ia tetap bertahan di tempatnya berdiri. Satu dua orang mulai tampak berdatangan. Bentuknya benar-benar mengerikan. Wajahnya hancur, bola matanya keluar, disertai darah yang menetes-netes. Sementara di belakangnya menyusul sosok yang berjalan dengan satu kaki. Maklum, kaki yang satunya hancur. Hebatnya
Cahyo tetap mampu menawarkan dagangannya. Mereka yang datang mencoba merebut beberapa tusuk sate gagak yang dibawa Cahyo. Tapi Cahyo tak juga mau melepaskannya. "Sate ini saya jual. Jika mau harus bayar," ucap Cahyo di tengah-tengah kerumunan orang yang kian banyak jumlahnya. Dan mereka yang datang pun semakin beraneka ragam bentuk tubuhnya. Ada yang kepalanya hanya tinggal tengkorak, ada yang berdiri tanpa kepala, dan para pembeli yang datang semakin histeris karena banyak yang membutuhkan barang dagangannya. Cahyo pun memasang harga sekenaknya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, teriak Cahyo menawarkan per tusuk. Bukan main. Mereka yang ada seolah tak memperdulikan berapa harga yang ditawarkan. Mereka langsung membayar dengan uang yang diambil dari dalam perutnya. Tangan yang tinggal tulang belulang selalu mengacung-acungkan uang untuk mendapatkan sate gagak yang diinginkannya. Cahyo sibuk melayani pembeli, sementara Suyadi dengan ragu memasukkan uang yang jumlahnya jutaan rupiah itu ke dalam karung goni yang memang sudah dipersiapkannya dari rumah. Semakin malam yang datang, bukannya berkurang, malahan semakin banyak. Kerumunan, teriakan dari para pembeli disertai bau darah bercampur nanah membuat udara menjadi bertambah pengap. Sementara persediaan sate kian menipis. Entah berapa jumlah uang yang sudah didapatkannya, tetapi meski masih banyak kesempatan untuk meraup uang puluhan juta rupiah lagi, Cahyo segera mengakhiri transaksi goibnya. Di tengah-tengah pembeli yang berdesakan, ternyata ia telah menyisihkan 2 tusuk sate, dan sate itu segera dilemparkannya sejauh mungkin. Melihat kejadian itu, para pembeli yang belum dapat serta mereka yang masih merasa kurang langsung lari berebut. Melihat kejadian itu, Cahyo segera mengajak Suyadi untuk meninggalkan tempat itu dengan sisa kekuatan yang masih dimiliki. Ditariknya tubuh Suyadi ke dalam semak belukar. Onak duri dan batu nisan mereka terjang. Rasa sakit di kaki tak lagi mereka rasakan. Harapan keduanya hanya satu, dapat segera keluar dari areal perkuburan. Sesampainya di pinggir jalan raya, keduanya beristirahat bareng sejenak. Keringat yang mengguyur tubuh terhapus oleh dinginnya malam. Sambil beristirahat, Suyadi yang saat itu ternyata baru bisa berkata-kata bertanya kepada Cahyo, "Mas, sebenarnya siapakah yang membeli sate gagak itu?" Sambil mengatur nafasnya yang masih memburu terengah-engah, Cahyo pun menjawab, "Itu tadi adalah arwah-arwah yang gentayangan. Mereka adalah yang mati akibat kecelakaan, dibunuh, ataupun bunuh diri." "Lalu bagaimana dengan yang ada di dalam karung ini?" tanya Suyadi. Ya kita lihat saja nanti," ujar Cahyo dengan ragu. Setibanya di rumah,
keduanya langsung membuka karung goni itu, dan keduanya menjadi terkejut. Ternyata uang yang ada dalam karung goni tadi benar-benar asli. Antara percaya dan tidak, keduanya bolak-balik menghitungnya, dan benar, uang yang berjumlah sekitar 300 juta itu tak berubah sama sekali. Dan dengan uang itu, Suyadi akhirnya dapat melunasi segala hutang-hutangnya. Lalu Cahyo pun mencari orang lain lagi untuk menemaninya jualan sate gagak. Dari pengalamannya yang terjadi pada tahun 1995 ini, Cahyo kembali tergoda untuk berjualan sate gagak. Kali ini yang diajak mendampinginya adalah Kartono, warga Bekasi, dan tempatnya pun masih sama di kuburan yang ada di lereng Gunung Bugel. Walau prosesi yang dilakukan sama, tetapi ceritanya benar-benar lain. Begitu arwah keluar, tiba-tiba Kartono jatuh tak sadarkan diri. Seperti inilah yang menyebabkan kenapa konsentrasi Cahyo menjadi buyar. Betapa tidak, di satu sisi ia melihat tubuh Kartono yang tergolek tak berdaya, sementara di sisi lain begitu banyak pembeli yang datang dan berusaha merebut sate gagak dari tangannya. Karena tak kuasa lagi mengatur kerumunan para arwah yang kian lama kian menghimpitnya, Cahyo pun jatuh tersungkur akibat tak tahan oleh pandangan yang mengerikan dan pengapnya bau anyir darah bercampur nanah. Akhirnya Cahyo tak sadarkan diri, tak jauh dari Kartono. Cahyo baru tersadar tatkala ada anak kecil menepuk-nepuk bahunya sambil berkata, "Mas, mas, bangun mas." Tatkala membuka matanya, ia melihat sinar matahari sudah tinggi. Ketika kesadarannya mulai merasuki benaknya, ia baru sadar ternyata ia telah tertidur di tengah-tengah kuburan yang terdapat di lereng Gunung Bugel. Dengan anak kecil yang juga pengembala itulah, ia mengangkat tubuh sahabatnya Kartono ke pinggir jalan raya. Cahyo berusaha keras untuk menyadarkan Kartono, tetapi apa daya, walau telah sampai di rumahnya, tetapi Kartono belum juga siuman. Setelah diupayakan dengan berbagai macam cara, akhirnya Kartono tersadar. Ia tampak bingung dan tak tahu apa yang baru saja dialaminya. Itulah akhir dari kegagalan Cahyo berjualan sate gagak. Walau begitu, ternyata ia masih penasaran untuk mencobanya lagi. Bahkan kali ini ia menawari misteri untuk menemaninya berjualan